Pemirsa, seluruh wajib pajak pribadi diharuskan untuk memadankan nomor pokok wajib pajak dengan nomor induk kependudukan atau NIK sebelum 30 Juni 2024. Kondisi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Integrasi NIK dan NPWP ini akan menjadi Single Identity Number. Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan di mana pemerintah ingin menerapkan Single Identity Number yang membantu sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data wajib pajak sekaligus untuk melengkapi basis data di file induk wajib pajak. Dengan begitu, satu nomor identitas dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi termasuk perpajakan lewat kebijakan tersebut. Wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP hingga batas waktu yang sudah ditentukan akan mengalami kendala dalam mengurus sejumlah layanan ke depannya. Validasi NIK NPWP bisa dilakukan melalui pemutakhiran data secara mandiri oleh wajib pajak di laman pajak.go.id menggunakan identitas atau NPWP masing-masing melalui call center kering pajak 1.500-200 atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat. Baik, untuk membahas lebih lanjut kami telah terhubung langsung dengan Pak Farid Bahtiar selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Farid, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak? Selamat siang, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andrew. Kami semua di sini dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih kembali telah berkenan bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Kita langsung saja Pak Farid membahas tentang pemadanan antara KTP dan NPWP. Mungkin masih banyak masyarakat di luar sana dan pemirsa di rumah yang masih bingung dan bertanya-tanya, kenapa Pak perlu dilakukan pemadanan KTP dan NPWP? Apakah seperti yang disebutkan di tayangan tadi, ada sejumlah sistem layanan administrasi yang bisa dipermudah seperti perpajakan, Pak Farid? Terima kasih Mas Andrew. Jadi ini merupakan kewajiban untuk melakukan pemadanan KTP atau NIK ya. Dengan NPWP ini merupakan amanah dari Perpres 83 tahun 2021 yang mana ini merupakan satu sarana administrasi untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan tidak hanya kewajiban perpajakan tapi juga kewajiban-kewajiban yang lain selaku warga negara. Jadi dalam hal pelaksanaan pemadanan NIK dan NPWP tadi ini merupakan satu aspek dari administrasi negara yang dalam hal ini adalah perpajakan. Jadi bukan hanya perpajakan tapi juga aspek administrasi negara yang lain. Oleh karena itu menjadi satu kewajiban bagi masyarakat untuk segera melakukan pemadanan KTP NPWP ini yang mana batas waktunya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2024. Ini makanya terima kasih dari DAI TV yang sudah memberi kesempatan kepada kami di Kanwil Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Barat untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kewajiban masyarakat untuk melakukan pemadanan KTP dan NPWP. Demikian Mas Andrew. Baik, jadi ada sejumlah layanan administrasi yang nanti akan dipermudah ya dengan adanya pemadanan ini. Ini juga apakah menjadi langkah untuk mengoptimalkan lagi sistem tracing atau screening? Jadi bisa kelihatan nih Pak Farid, siapa membeli apa atau siapa melakukan aktivitas apa sehingga tidak ada lagi warga kita yang menyembunyikan hartanya, Pak Farid. Wah, ini satu hal yang menjadi idaman semua administrasi perpajakan di dunia, Mas. Kalau misalnya bisa seperti itu ya. Tapi sementara memang kalau kita dari administrasi perpajakan adalah untuk tata tertib dalam hal data wajib pajak. Karena memang data wajib pajak ini menjadi sangat krusial apalagi akhir-akhir ini muncul isu terkait dengan masalah tax ratio yang mana ini secara simpelnya adalah jumlah orang membayar pajak dalam satu populasi
penduduk di satu negara. Artinya makin banyak orang yang terdaftar, makin banyak orang yang kemudian melaksanakan kewajibannya melapor dan membayar pajak, negara ini makin diuntungkan. Jadi kalau ditanya manfaatnya apa? Manfaatnya bagi negara. Jadi kalau manfaatnya bagi negara, tentunya masyarakat pun juga akan memperoleh manfaat dari negara tersebut. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kalau bahwa nanti bisa men-tracing, bisa melakukan penelusuran transaksi dan lain-lain, itu bagian dari administrasi perpajakan saja, bukan tujuan utamanya. Itu saja. Baik, tapi ada juga yang khawatir, Pak Farid. Jika warga kita yang sudah memiliki NIK tetapi belum mempunyai penghasilan, katakan mahasiswa ya, atau orang yang masih dalam mencari pekerjaan, apakah dia juga harus wajib lapor pajak dan wajib juga membayar pajak, Pak Farid? Jadi kewajiban perpajakan ini harus memenuhi baik unsur subjektif maupun objektif, Mas. Jadi pelaksanaan pemadanan KTP dan NPWP itu baru pelaksanaan kewajiban subjektif, di mana setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan dan memiliki NIK, ya, ini merupakan subjek pajak. Ketika subjek pajak tadi itu memperoleh penghasilan, yang mana penghasilan tersebut adalah objek pajak, dan sesuai dengan ketentuan penghasilan tersebut di atas PTKP, baru yang bersangkutan dikenakan pajak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa begitu nanti dilakukan pemadanan KTP dan NPWP, kemudian orang pajak akan datang untuk menagih pajak. Itu tidak, prosesnya masih sangat panjang dan lama, artinya dalam arti sampai misalnya yang bersangkutan memperoleh penghasilan di atas PTKP. Kalau penghasilannya sudah diperoleh penghasilan pun, kalau masih di bawah PTKP, ya nggak bakal dipotong pajak. Itu kira-kira, Mas. Oke, baik. Ini jadi insight baru ya untuk pemirsa di rumah. Jadi bagi warga yang penghasilannya di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, ini tidak wajib untuk membayar pajak ya. Tetapi jika warga yang sudah melebihi penghasilannya dari PTKP, yaitu 4,5 juta rupiah ke atas, itu baru akan diharuskan wajib untuk lapor pajak dan tentunya wajib juga untuk membayar pajak. Kalau untuk UMKM sendiri, ini bagaimana pemetaannya atau ada kriteria khususkah yang harus dilakukan untuk bisa memadankan antara NIK dan NPWP? Tidak ada, Pak, Mas Andrew. Jadi sama semuanya, hanya bedanya kalau UMKM tadi itu sifatnya perorangan, itu sama ya dengan masyarakat biasa semuanya. Namun karena dia terdaftar sebagai UMKM, dia baru membayar pajak seandainya omsetnya di atas 500 juta, ya, di atas 500 juta dan dengan batasan maksimum 4,5 miliar. Ya. Oke, 4,8, maaf. 4,8 miliar. Nah, itu baru dia dikenakan pajak. Jadi sama kurang lebihnya UMKM tersebut tetap melakukan kewajiban pemadanan KTP dan NPWP. Baik, kami juga masih ingin mendalami lagi sebetulnya seperti apa prosesnya, caranya untuk bisa memadankan ini. Mengingat ada banyak sekali keuntungan ya, banyak sekali layanan administrasi yang dipermudah kalau sudah dipadankan. Seperti apa sebetulnya caranya Pak Farid? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya Pak. Baik pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan Farid Bahtiar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat. Pak Farid, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Sebetulnya seperti apa Pak proses teknis di lapangan untuk bisa memadankan antara NIK dengan NPWP? Ya. Jadi untuk proses ini sangat mudah sekali, masyarakat hanya cukup berkunjung ke website kami di djponline.pajak.go.id. Ya.
Artinya itu bisa dilakukan baik melalui komputer, laptop maupun telepon seluler atau HP yang terhubung dengan internet. Jadi sangat mudah dan prosesnya juga sangat simple. Warga cukup menyampaikan memasukkan menggunakan NIK yang 16 digit tadi itu ke untuk login ke website tersebut. Jadi kalau lupa password pun nanti juga dimudahkan juga di sana sehingga masyarakat bisa melaksanakan proses kewajiban tadi itu dengan baik. Sama kurang lebih kalau kayak kita buka email lupa password atau buka akun bank kita lupa password, nah tinggal diklik lupa password juga sudah bisa terhubung dan kita akan dibimbing untuk bisa sampai login dan kemudian melaksanakan pemadanan. Pemadanannya cukup mencocokkan NIK-nya dengan NPWP yang sudah berlangsung, yang sudah dimiliki ya bagi WP lama. Untuk WP baru ya cukup dengan NIK saja. Ya, itu sudah otomatis menjadi NPWP-nya. Nah, ini yang ditampilkan itu adalah screenshot video terkait dengan cara untuk melakukan pemadanan. Masyarakat juga bisa mengakses media sosial kita untuk mengetahui cara dan mengakses contoh video di atas, yang ditampilkan tadi itu untuk melakukan akses ke website yang sudah tadi saya sebutkan di djponline.pajak.go.id untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Itu kurang lebihnya, Mas Andrew. Baik. Jadi bisa diakses secara online dan juga tentunya offline ya, bisa langsung memadankan di kantor-kantor pajak di dekat wilayahnya masing-masing, begitu ya Pak Farid ya. Oke, sejauh ini sudah ada berapa banyak Pak warga kita yang sudah memadankan NIK dengan NPWP-nya? Mengingat beberapa tahun belakang saat pandemi ada beberapa masalah, yaitu ada ditemukan NIK yang ganda, double NIK. Ini bagaimana Pak? Ya, memang nanti ketika misalnya masyarakat menjumpai ada double NIK misalnya ketika melakukan akses, itu aplikasi DJP online tadi itu akan meminta masyarakat memilih salah satu yang menurut masyarakat sah. Ya, setelah NIK yang sah tadi itu digunakan, dia akan diadu dengan NPWP-nya, sementara NIK yang double tadi, yang sisanya, yang artinya yang salah misalnya, itu akan disampaikan ke Dukcapil yang nantinya oleh Dukcapil akan dihapus. Jadi kita selalu berkoordinasi secara sistem dengan pihak Dukcapil untuk melakukan pemadanan NIK ini tadi. Gitu Mas. Jadi nggak perlu khawatir masyarakat nanti bingung yang mana NIK-nya. Ya, tinggal masyarakat aja menentukan NIK yang benar yang selama ini digunakan untuk segala macam administrasi, ya, itu ditentukan mana yang benar dan dicocokkan dengan NPWP-nya, dilakukan pemadanan. Sisanya akan dilakukan penyelesaiannya secara sistem oleh sistem kita DJP dengan Dukcapil untuk dilakukan sinkronisasi. Gitu Mas. Baik, lalu bagaimana juga dengan warga yang misalnya saat ini bekerja tetapi penghasilannya ini masih di bawah PTKP, di bawah 4,5 juta rupiah, namun seiring berjalan waktu gajinya tentu akan meningkat dan bisa melebihi dari PTKP tersebut, 4,5 juta tersebut. Ini apakah ada sistem monitoring juga dari Dirjen Pajak untuk mengawasi warga kita agar ya bisa lagi tertib dalam wajib lapor pajak dan membayar pajak, Pak Farid? Ya, yang pertama melalui pihak pemberi kerja. Ya, pihak pemberi kerja diberikan satu kewajiban untuk melakukan pemotongan. Nah, jadi setiap pemberi kerja ketika melaksanakan kewajiban melakukan pemotongan terhadap para pekerjanya itu sudah akan otomatis. Begitu penghasilannya di atas PTKP, pemberi kerja akan melakukan pemotongan. Itu sudah berjalan sedemikian rupa di sistem kita. Jadi pemberi kerja ikut melakukan pengawasan kewajiban tadi.
seandainya pemberi kerja lalai melakukan pemotongan, yang menanggung beban pembayaran pajak tadi adalah si pemberi kerja. Makanya dengan mekanisme withholding ini yang juga sudah lama dikenal oleh hampir seluruh administrasi perpajakan di dunia, sistem ini berjalan dengan cukup baik ya, melalui pemotongan oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemberi kerja. Yang kedua, pelaporan sendiri oleh para wajib pajak masyarakat. Nah, di sini kami juga mengandalkan data yang kita himpun dari berbagai instansi, lembaga, ya, administrasi pemerintahan, asosiasi dan lain-lain yang menyampaikan data ILAP istilahnya ya kepada kami di DJP. Nah, data tersebut yang kemudian kita gunakan sebagai cross checking untuk mencocokkan apakah seseorang tadi itu menerima penghasilan di atas PTKP atau tidak, atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan rutin dia yang mungkin belum dilaporkan di SPT. Baik. Demikian, Mas. Baik, kita harapkan sistem pemadanan NIK dan NPWP ini bisa lebih mengoptimalkan kembali sistem perpajakan dan administrasi kita. Terima kasih Pak Farid telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya, untuk Dai TV. Harapan warga Jakarta menyambut status baru sebagai kota bisnis global. Seperti apa informasinya? Usai jeda tetap di Halo Indonesia.